Ini juga bisa menjadi penyebab ya, penyebab putusnya termovius. Ini juga bisa menjadi penyebab nasi gosong. Banyak yang tidak percaya ya, kalau elemen kutub yang bermasalah itu bisa menjadi putusnya termovius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selama dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom Cosmos. Ini kendalanya nasinya gosong ya, nasinya gosong. Nah ini kelihatan sekali, ada pancinya, ada bekas nasi gosong. Oke teman-teman, perlu diketahui ya, apa penyebab nasinya gosong dan bagaimana pula cara memperbaikinya ya. Magicom nasinya itu bisa gosong karena yang pertama, elemen penanak tidak bisa pindah ke warem ya. Penyebab utama adalah elemen penanak ketika buat masak, nah sudah matang, ini tidak bisa pindah ke warem sehingga menyebabkan nasi gosong. Setelah nasi gosong, elemen tetap panas, dilanjutkan berdampak termovius putus ya. Ini contohnya, ini sudah mati total ya. Jadi gosongnya itu disebabkan karena elemen penanak tidak bisa pindah ke warem saat nasi sudah matang ya, seperti itu. Kemudian berdampak termovius putus sehingga Magicom mati total ya. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan, yang pertama adalah mengganti termoviusnya dulu kalau memang dipastikan termoviusnya putus. Oke, lanjut kita lakukan pengecekan pada termovius ataupun sikring Magicom. Kalau teman-teman ada double seperti ini salah satunya adalah ground. Coba lepas yang ini. Nah, ini baut pengunci. Kalau yang sebelah ini adalah baut ground. Ini dilepas terlebih dahulu. Nah, setelah terlepas ya, kita cek dulu untuk termovius ataupun sikring ya. Yang penting Magicom bisa menyala terlebih dahulu. Di sini ada termovius. Kalau teman-teman Magicomnya mati total ya, yang awalnya kosong kemudian mati total, bisa langsung dicek di bagian termoviusnya ini. Di sini ada termovius yang dipusing teman atau sikring. Ini langsung bisa dicek. Ya, ini namanya termovius. Ini dicek terlebih dahulu apakah benar-benar mati apa tidak. Saya gunakan alat yang sederhana ini. Kalau teman-teman mau pengen buat, ada videonya, silahkan teman-teman cari ya. Nanti akan saya taruh di layar akhir. Oke, kalau teman-teman tidak punya AVO, bisa pakai ini. Nah, cara seperti ini. Kalau lampu indikator ini mati, berarti termovius ini putus atau sikringnya putus ya. Kalau putus langsung bisa diganti saja, jangan pernah dijamper ya. Ini kalau dikasih kabel seperti ini itu bisa nyala ya, namun nanti bahaya. Sudah saya jelaskan berulang kali, jangan pernah dijamper ya. Kalau sikring putus harus diganti. Oke, akan saya ambilkan gantinya terlebih dahulu. Ini teman-teman ya, ini termovius atau sikring yang baru. Oke, kita coba terlebih dahulu.
Nah, kalau menyala seperti ini ya, kalau nyala seperti ini berarti ini putus. Jadi alatnya sangat sederhana. Oke, langsung kita pasang terlebih dahulu. Bisa diundur-undur atau ditukuk seperti ini. Nanti kalau saya itu biasanya saya solder teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya solder, bisa langsung diundur-undur saja. Yang penting nanti rapat, tidak mudah lepas. Oke, saya contohkan seperti ini. Ini pun sebenarnya sudah rapat ya. Namun untuk lebih awet lagi, ya ini saya kasih timah dikit saja. Nah, jangan lama-lama ya untuk penyolderan, karena kalau lama-lama ini panas, ini bisa mati. Setelah kita pasang, untuk memastikan ya, kita cek terlebih dahulu. Nah, menyala ya, sudah terpasang. Kita kembalikan seperti semula. Kalau misalkan ini lebihan, ini harus diisolasi teman-teman ya, untuk lebih amannya. Biar ini tidak bergeser-geser. Nanti kalau bergeser dan ini menyentuh bodi, nanti bodinya bisa nyetrum. Bisa diisolasi seperti ini, pakai isolasi kertas juga bisa, pakai yang plastik juga bisa. Nah, seperti ini kan ya, kelihatan kan, ini kalau nempel ke bodi nanti bodinya bisa nyetrum ya, harus benar-benar rapat, aman. Kemudian ini dipasang lagi seperti semula, yang ada benjolannya. Nah, ini dipasang di sini. Ini teman-teman ya, coba kita cek apakah sudah bisa menyala. Ini tanpa ada pancinya, berarti kalau dicolokkan posisinya posisi warm. Nah, ini menyala warm, ini kup. Nah, nyantol teman-teman ya. Ya, kita pasang saja ini ya. Untuk tutupnya kita pasang dulu, nanti dicoba posisinya seperti ini. Nah, teman-teman lihat bagian lampu indikator ini harus lancar, bisa naik sendiri. Ini lampu menyala, indikator warm, kemudian tekan kup langsung bisa menyala ya, langsung bisa kembali. Ini harus seperti ini. Nah, harus seperti ini ya, benar-benar lancar, ditekan kemudian dilepas, langsung bisa pindah ke warm. Kemudian untuk pengecekan elemen penghangat, biarkan seperti ini pada posisi warm ya. Kemudian pegang bagian samping dan juga bagian tutup, apakah samping dan tutup panas semua. Kalau misalkan samping panas, tutup tidak panas, tentunya nasinya akan cepat basi ya, air uapnya itu akan turun kembali. Ini samping panas, tapi untuk atas tidak ada panas sama sekali. Oke, langkah yang harus dilakukan itu buka di bagian belakang. Yang sudah terbiasa, di sini ada putus kabel kebanyakan ya, kita cek dulu.
sini ada 2 kabel, di sini ada 3 ya. Ada akarnya 2, ada akarnya 3. Ini teman-teman tarik. Nah, ini putus. Ya. Jadi, ini teman-teman, ini juga bisa menjadi penyebab ya, penyebab putusnya termovius. Ini juga bisa menjadi penyebab nasi gosong. Ada 2 faktor teman-teman ya, bisa karena ini, bisa karena ininya seret ya. Oke, kita buktikan ya. Karena apa? Kalau ini elemen, ini kabel elemen atas ya, elemen tutup, kalau ini putus seperti ini kemudian tersambung, nanti elemen penanaknya panas ya, meskipun pada posisi warm. Oke, ini kebetulan ada, akan saya buktikan. Karena apa? Banyak yang tidak percaya ya, kalau elemen tutup yang bermasalah itu bisa menjadi putusnya termovius. Artinya prosesnya ketika kabel ini, kabel yang menuju ke elemen tutup ini istilahnya nempel jadi satu, maka indikator cooknya pasti menyala. Dan kalau indikator cooknya menyala, pastinya elemen penanak ikut panas. Oke, kita buktikan ya. Nanti akan saya sambung. Kemudian dicolokkan ke listrik, bagaimana ya kondisi lampu indikator cook menyala apa tidak pada posisi warm. Oke, ini sudah saya sambung. Nah, ini ya, ini tersambung ya. Kemudian colokkan ke listrik. Ini tanpa diturunkan ke bawah. Apakah menyala kedua-duanya ataukah menyala lampu indikator warm? Oke, coba. Nah, ini yang menyala malah cooknya, warmnya tidak menyala. Jadi kabel elemen tutup putus kemudian tersambung seperti ini bisa menyebabkan termovius putus. Kenapa? Karena ketika kabel ini tersambung, maka ketika posisi warm ataupun cook ini akan menyala terus lampu indikator cook ya, meskipun ini pada posisi warm ya, pada posisi warm ini tetap cook yang menyala. Kalau cook yang menyala berarti elemen penanak menyala terus. Kalau elemen penanak itu menyala terus, tentunya akan panas dan tidak bisa berhenti ya. Ketika panasnya elemen penanak melebihi dari ukuran termovius, pastinya termovius akan putus ya. Ini pembuktian contoh ya, elemen tutup yang putus kemudian tersambung seperti ini bisa menyebabkan nasi gosong dan termovius putus. Oke, langsung kita sambung saja. Untuk videonya mungkin ini agak lama ya, biar teman-teman nanti bisa paham betul bagaimana proses perbaikannya. Ini sangat panas ya. Ini dicongkel terlebih dahulu. Saya perlihatkan, dicongkel pelan-pelan. Apakah bisa? Kalian nanti kalau sulit berarti di atas masih ada bautnya. Ini kelihatannya mudah ya, kelihatannya bisa terlepas. Jadi kemungkinan di atas tidak ada bautnya. Ya terlepas. Jadi harus sedikit-sedikit seperti ini teman-teman ya. Nah. Apakah di sini ada engselnya? Oh, ternyata ada engselnya, harus dilepas terlebih dahulu. Kalau engsel seperti ini kalau dipaksakan tidak bisa, nanti bisa pecah ya. Dilepas terlebih dahulu, kemudian dorong keluar.
masih belum bisa. Sudah terlepas. Nah, seperti ini. Tinggal disambung saja. Kalau masih panjang, ini ditarik, kemudian sambung dengan yang ini. Kalau ternyata pendek, harus dicarikan sambungan, teman-teman. Tapi ini kelihatannya masih bisa ya, masih bisa dipasang. Nah, ini pun juga putus ya untuk yang ground. Kalau ground nggak dipasang nggak masalah. Ini dipotong saja, nggak usah dipakai. Kita sambung yang ini. Kalau teman-teman punya solder, bisa disolder. Kalau tidak punya, bisa diuntir-untir saja. Tapi untuk lebih kuat, nanti bisa disolder. Kemudian dibungkus pakai solasi. Kalau punya pakai solasi bakar seperti ini. Kalau tidak punya pakai solasi seadanya, diusahakan atau saya sarankan pakai solasi kertas, karena itu tahan panas. Seperti ini bolak-balik sama ya. Ini saya sambung seperti ini karena nanti akan saya solder. Dikasih timah terlebih dahulu. Kemudian yang satu juga sama. Karena ini masih panas, jangan dimasukkan terlebih dahulu untuk solasi bakarnya ya. Nanti kalau kena panas, solasi bakar akan menyempit dan tidak bisa untuk buat lindung, tidak bisa masuk. Sambung seperti ini biar tidak jendol. Nah, seperti ini udah dingin, tinggal dibungkus pakai selongsong solasi bakar, kemudian tinggal dipanasi pakai korek. Nah, ini kita menyempit ini juga. Nah, kemudian karena ini tadi ditaruh di bawah ini ya, bawah hasilnya ini, sehingga ini terjepit mudah putus. Nanti akan saya taruh di luar sini saja. Bagaimana cara pemasangannya, silakan teman-teman perhatikan. Ditutup terlebih dahulu, tinggal ditekan-tekan saja teman-teman ya. Kemudian ini dimasukkan kembali. Ya teman-teman, yang awalnya ini di bawah sini ya, di bawah sini kabelnya, karena kejepit-jepit sehingga putus, ini saya taruh di luarnya ya, atau di atasnya. Yang awalnya di bawah, sekarang saya taruh di atas. Dan caranya ya, untuk penutup ini bagian ya, kalau ditutup seperti ini terjepit ya, kabelnya terjepit oleh ini, maka ini bisa dipotong. Nanti untuk buat tempat kabel ya, nanti bisa pesawat seperti ini ya, akan nanti kabelnya tidak terjepit. Oke, langsung pasang kembali untuk bautnya. Seperti ini, dan pemasangan selesai. Jadi seperti tadi ya, cara memperbaiki magicom yang nasinya gosong. Nasinya gosong disebabkan karena elemen penanak tidak bisa berhenti ketika nasi sudah matang, tetap pada
posisi menanak sehingga nasinya gosong. Setelah nasinya gosong, elemen beranak terus panas dan panas dari termofuse, tentunya termofuse akan putus. Jadi cara perbaikannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa diikuti terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.